orang Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Topik kita kali ini 3 ciri khas himpunan atau persekutuan orang percaya. Belajar dari gereja mula-mula. Saya ulang sekali lagi, 3 ciri khas himpunan atau persekutuan orang percaya. Belajar dari gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kita semua juga percaya bahwa kitab Kisah Para Rasul ini merupakan salah satu dari 66 kitab kanonik, hasil dari para penulis. Dalam konteks ini Dr. Lukas oleh karena ilham Roh Kudus, bukan karena sekedar kepintaran dan pengalaman dari Dr. Lukas menuliskan ini, tapi hatinya, pikirannya, hidupnya diterangi oleh Roh Kudus. Karena kita yakin dan percaya bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, maka apa yang tertulis di dalamnya, apakah itu secara tersirat atau tersurat, itu bisa menjadi sebuah inspirasi yang membawa kita untuk mencontoh dan meneladaninya dengan baik. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, apakah gereja yang sedang berjalan berlangsung saat ini masih tetap terinspirasi, mencontoh, meniru, meneladani gereja mula-mula? Atau jangan-jangan sudah jauh panggang dari api, tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak ada lagi sentuhannya? Kalau saudara dan saya, kita semua percaya bahwa Kisah Para Rasul ini merupakan saksi sejarah yang dituliskan oleh Dr. Lukas oleh ilham penerang Roh Kudus, maka kita perlu menggali, mengeksplorasi dari Kisah Para Rasul ini. Apa-apa saja yang menjadi titik kekuatan mereka. Sekalipun mereka dalam konteks masa itu masih minoritas, tapi gereja mula-mula telah menggoncangkan Yerusalem saat itu. Bahkan Yudea, Samaria, dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dengan satu contoh. Tuhan pernah memberi perintah kepada Musa untuk membuat kemah suci. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membuat kemah suci, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika Musa ada di Gunung Sinai, seperti contoh itulah dibuat kemah suci itu. Dari contoh ilustrasi ini mau menunjukkan kepada kita, gereja sekarang juga perlu terinspirasi dari contoh teladan yang telah ditinggalkan oleh Tuhan melalui gereja mula-mula. Nah, sekarang coba kita lihat, sebelum kita masuk kepada 3 ciri khas menonjol himpunan persekutuan orang percaya belajar dari gereja mula-mula, mari kita lihat dulu ayat yang ke-12 bagian B. Dikatakan demikian, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mari kita coba lihat kata demi kata ini. Semua orang percaya. Tolong kita simak, perhatikan. Semua orang percaya berarti tidak ada seorang pun yang ketinggalan, tidak ikut. Coba kita langsung center kepada gereja kita. Adakah yang tidak ikut? Coba kita center dalam ruang lingkup yang kecil. Kenapa? Karena seorang bijak berkata, untuk mengubah sebuah bangsa, ubahlah provinsinya, ubahlah kota Madia kabupatennya,
ubahlah kecamatannya, ubahlah kelurahannya atau desanya, ubahlah wilayah RW-nya, ubahlah wilayah RT-nya, ubahlah keluarga, ubahlah dari diri sendiri. Dari ruang lingkup yang lebih kecil, dari diri kita, keluarga kita. Ketika saudara dan saya, kita semua Bapak Ibu Saudara menyelenggarakan ibadah kecil mesbah keluarga, apakah semua ikut? Apakah seorang istri yang berperan berfungsi sebagai imam dalam keluarga, yang sebenarnya itu adalah pegangan dari suami, tapi fungsinya dalam keluarga istri karena suami berkata nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Saya mau kasih masukan kepada bapak-bapak yang suka ngomong nanti dulu. Kalau kita sedang butuh pertolongan, nanti Tuhan bilang nanti dulu. Repot. Semua orang percaya, tidak ada yang ketinggalan. Semua mereka ikut, baik kecil, besar, tua, muda, semua ikut. Selalu berkumpul. Saudara dikasih Tuhan, tolong jangan salah mengartikan firman Tuhan. Karena pasti ada di antara saudara yang kritis, tapi jangan krisis ya. Ada juga orang kritis jadi krisis karena terlalu mendewa-pendeta terus. Saudara dikasih Tuhan, selalu berkumpul. Kita tahu konteks tradisi Yahudi itu ada jam-jam doa, jam-jam ibadahnya. Jadi bukan berarti nanti Pak Pendeta di sini ngomong gak perlu lagi kerja, nanti jadi mengambil si Buya nanti mama mohon apa, sekeluarganya sama yang sama. Kan berkumpul semua. Katanya 10 November akan diangkat oleh Tuhan. Sebenarnya memang benar, bukan diangkat, tapi diangkut. Diangkut ke Polres. Karena gak jadi Tuhan datang 10 November hari pahlawan berarti. Selalu berkumpul, artinya berkumpul, bersekutu, berhimpun menjadi sebuah kesukaan, selera yang sangat berkobar membara dalam gereja mula-mula. Bagaimana dengan kita? Ini selalu saya ingatkan dalam konteks orang yang kecil di keluarga saya. Memang Bapak Saudara, kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Memang sifat watak karakter kita tidak boleh stagnan, tidak boleh merosot, tapi harus terus semakin dipulihkan, diubahkan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Di rumah kami Bapak Saudara, udah jam 4:30. Nah, bangun. Iya, Mami. Nah. Berat sekali kita melepaskan ke pacar guling ini gitu. Tapi saya kasih resep Bapak Saudara. Siapa di sini yang suka bangun? Mau bersekutu? Konteks keluarga kan ada unit dia kesatuan dalam keluarga. Susah sekali, aduh enak banget apalagi AC-nya. Matikan itu AC dan selesai perkara. Saudara dikasih Tuhan susah sekali. Tapi saya punya rumus. Ini saya jujur sebagai seorang pendeta, pelayan Tuhan. Saya tidak tahu pengalaman dari hambanya, bagaimana. Tapi saya begini, memang mungkin hari kemarin kita capek sekali. Capek sekali. Tetapi ketika bangun pagi kan karena capek kemarin kan, berat sekali. Itu juga. Apa ada di sini? Sudah malaikat semua, hanya tidak ada saya. Sudah dikasih Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, aku rindu memuji-Mu. Aku rindu menyembahmu. Saya pikir ini barangkali yang dikatakan oleh pemazmur. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan biarkan jiwaku tertekan. Pujilah Tuhan. Kita kobarkan diri kita ini. Jadi ketika kita berkata Tuhan, aku rindu memuji. Memang berat secara fisik. Roh memang penuh tapi daging lemah. Sudah dikasih Tuhan. Karena kita punya kerinduan untuk bersekutu, untuk berhimpun, untuk beribadah. Maka saya kasih tahu, di tengah-tengah kekurangan kelemahan kita itu, Roh Kudus bekerja membangkitkan hasrat kita, membangkitkan semangat kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Kita tahu bersama gereja mula-mula, kalau para pakar teologi sering berkata, di awal-awalnya masih tetap beribadah hari Sabtunya. Karena belum ada tempat itu ibadah. Tapi lama-kelamaan ada komunitas pada hari pertama tiap-tiap minggu. Saudara dikasih Tuhan, mereka berkumpul di Serambi Salomo. Saya belum menggali dan eksplorasi Serambi Salomo ini apakah tempat ibadah atau apa saudara. Tapi yang jelas, mereka berkumpul di semua tempat. Saya perlu konfirmasi dan tegaskan kepada saudara. Saat ini
ada gejala yang sedang bergejolak di dalam tubuh Kristus gereja Tuhan yang coba membuat bahwa firman Tuhan telah kadaluarsa ketinggalan zaman. Dan ini disampaikan oleh seorang evangelis penginjil. Dia katakan, tidak perlu lagi sekarang membangun karena semuanya sudah bisa online. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya jawab, beliau kebetulan mau menikahkan putrinya dan saya harus memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak perlu kita datang ketemu, online aja berkaran saya. Langsung merah wajahnya. Selalu berkumpul di dalam Salomo. Paling tidak kesimpulan kita, ada tempat khusus bagi mereka untuk bersekutu, untuk berkumpul. Nah, ketika saya berdiskusi dengan putri saya paling gede namanya Kisha, tapi papi akan ada orang berkata, kan Tuhan juga hadir tengah-tengah online. Saya tanya kamu, mana lebih senang, kursus itu online atau ketemu? Kalau jujur berkata papi, ketemu katanya. Nah, maksudnya. Bapak saudara, ada di sini punya konsep begitu? Gak perlu lagi harus datang, online saja. Ini gereja mula-mula ada tempat khusus bagi mereka untuk bersekutu, untuk berhimpun, untuk berkumpul. Saya mau kasih tahu saudara, mari kita, kalau kita benar mencintai mengasihi Tuhan, tadi saya sudah kutip di bagian pertama, Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintah. Sebagai contoh, Bapak saudara, siapa di sini yang suka memancing? Yeah. Apa perbedaan memancing dengan pemancing? Memancing, saya juga bisa memancing, tapi saya bukan pemancing. Apa perbedaan mencuri dengan pencuri? Mencuri berarti kadang-kadang dia mencuri. Pencuri berarti profesinya sebagai orang yang suka mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan seizin pemiliknya. Sudah di situ kan pemancing. Bolehkah pemancing kita katakan dia di rumah tinggal, gak pergi ke danau, gak pergi ke sungai, gak pergi ke laut? Pemancing gak ini? Pemancing gak? Jujur aja kita ini. Seringkali kita ini mengutip-utip firman Tuhan. Tuhan kan maha hadir gitu. Terus bagaimana mau ayat dengan Ibrani 10:25, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat itu bagaimana? Apakah kita mau menyoroti satu bagian firman Tuhan? Ini benar, aku safety, aku aman, gak ada masalah karena ada ayatnya. Saudara dikasih Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul, aku tidak pernah lalai menyampaikan seluruh maksud Allah kepadamu. Bukan sebagian maksud Allah, tapi seluruh maksud Allah. Ini serius Bapak saudara. Ayat berikutnya dikatakan begini, dalam persekutuan yang erat. Ini penting. Dalam persekutuan yang erat. Jadi semua orang percaya selalu berkumpul di Nabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Tidak ada di antara mereka batasan, tidak ada sekat, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kejengkelan satu dengan yang lain. Saya sangat yakin dan percaya di bawah penggembalaan hambanya bersama dengan tim, tidak ada di sini yang gontok-gontokan. Amin. Amin. Tapi tolong jangan sampai tidak ada di sini karena tidak jujur. Tidak boleh. Tapi benar dalam persekutuan yang erat. Saya mau kasih tahu, dalam persekutuan yang erat seperti ini ada potensi, ada kuasa, ada ciri khas yang menonjol dalam gereja mula-mula. Dan ciri khas yang menonjol ini setelah saya sebutkan nanti, coba kita introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Apakah masih ada berdampak dalam diri kita masing-masing? Atau memang sama seperti yang Yesus katakan dalam khotbah di bukit, jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan-jangan kita ini sudah tidak ada lagi rasa garam. Dunia yang mempengaruhi kita, bukan kita mempengaruhi dunia. Apakah sudah demikian? Saudara kasih Tuhan, coba kita lihat yang pertama. Dihafal ya. Saya sebutkan dulu 3 ciri khas. Nanti bawa pulang ya, hafal ya. 3 ciri khas himpunan persekutuan orang percaya belajar di Kisah Para Rasul. Belajar dari Kisah Para Rasul. Pertama, memiliki kuasa menolak. Yang kedua, menarik. Menarik maksudnya bukan menarik indah, bukan menarik. Tadi menolak, yang kedua menarik. Yang ketiga, mengatasi. Apa tadi? Menolak, menarik, mengatasi. Mana argumentasi saya berkata demikian? Kita lihat ayat 13.
Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Kalau begitu, gereja introvert, tertutup, kalangan sendiri, bukan pemimpin saudara. Orang-orang lain yang punya maksud-maksud yang terselubung, maksud-maksud tersembunyi, maksud-maksud jahat, mereka tidak berani menggabungkan diri. Mereka takut kepada gereja mula-mula dan pengertian. Mereka hormat, mereka segan kepada gereja mula-mula. Pertanyaan saya, masihkah orang-orang di luar sana takut, hormat, segan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan saat ini? Ini menjadi pertanyaan kita. Atau jangan-jangan mereka sudah mencibirkan kita, memandang sebelah mata kita, gak mengakui kita lagi. Saya teringat dengan seorang rekan, evangelis Yusnia Nabi Tebulu. Dalam sebuah Natal wanita, beliau berkata begini, tahun 70-80-an, kalau ada orang sebelah berkeyakinan sebelah berantem, saya kasih kata, aduh ini ngeri, orang sebelah berantem, maka bapak anaknya laki-laki berantem yang sudah pemuda lah, sampai dia tunjukkan, jangan berisik, mari kita sama tetangga, kebetulan tetangganya orang Kristen. Malu sama tetangga. Tapi ketika tahun berapa itu yang peristiwa yang besar, ada sebuah gereja pemimpinnya pada berantem waktu itu, sampai heboh sekali. Masa sebutkan kata enak kita. Itu rahasia di dalam. Tahu kan saya? Tahu yang 4 huruf itu, 4 huruf. Tahu kan? Yang pemimpinnya waktu itu bermasalah. Setelah peristiwa itu, keluarga yang sama ngomong, jangan berantem kayak orang Kristen aja ke dia. Kayak pendeta. Kalau sudah begitu, saya kasih tahu, ibarat tanggul sudah jebol, gak ada gunanya lagi. Sudah menjadi tawar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi manfaatnya, khasiatnya. Padahal kita tahu garam itu bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Bukan diwarnai, tapi memberi warna. Bapak Ibu Saudara pernah, Bapak Ibu Saudara tinggal di tempat yang bersih dan sehat. Amin. Amin. Pernah Bapak Ibu Saudara pergi ke Bantar Gebang? TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Pernah? Ada yang pernah? Saya pernah ke sana. Waduh, menyengat sekali. Karena ada mungkin cairan tertentu dipakai untuk menghancurkan sampah-sampah itu. Menyengat sekali. Saya pikir kalau saya 1 minggu di situ nggak tahan. Tapi yang jelas, coba perhatikan. Orang-orang yang ada di sekeliling TPA itu, ketika mereka pertama kali datang ke sana, mereka pasti merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyengat dan bau. Tapi ketika mereka sudah lama tinggal di sana, gimana kira-kira? Jadi dia biasa. Jadi biasa. Saya kasih tahu. Kadang-kala orang Kristen sekarang ini masih merasa saya ini terang, saya ini garam, saya ini saksi, saya ini surga Kristus yang terbuka. Ternyata sudah serupa dengan dunia. Saya kasih tahu. Dengarkan baik tahapan ini. Bersahabat dengan dunia meningkat menjadi mengasihi dunia. Itu firman Tuhan semua. Saya kasih cepat menunjukkan ayatnya. Bersahabat dengan dunia, membuka keran kepada dunia, berarti meningkat mengasihi dunia. Setelah mengasihi dunia, menjadi serupa dengan dunia. Setelah menjadi serupa dengan dunia, dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya kasih tahu, saudara, ini serius untuk kita pikirkan. Kalau orang Kristen tidak lagi memiliki kuasa, power, ciri khas menolak, berarti di sana tingkat kompromi semakin tinggi. Yang hitam dia bilang putih. Yang putih dia bilang hitam. Itu udah kacau. Yang hitam dong. Jangan yang putih kita bilang hitam, yang hitam putih. Yesus berkata dengan tegas dalam khotbah di bukit, termasuk juga diikuti dalam kitab Yakobus. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sehat. Artinya terang. Kita kan anak-anak terang. Terang membuahkan kebenaran, kebaikan. Gak ada gaduh-gaduh. Saya mau kasih tahu. Coba kita ukur kadar kita masing-masing. Bagaimana tingkat kompromi kita, bagaimana tingkat toleransi kita kepada dosa. Sesuatu yang menurut kita sudah tahu, sudah salah. Gak apa-apalah. Apalagi orang Batak sering begitu.
Nggak apa-apa Tuhan, kan Engkau yang berfirman dan bersabda, roh memang penurut tetapi daging lemah. Orang Batak ini paling suka mengutip ayat-ayat. Paling suka mengutip ayat-ayat. Biar saya tidak tahu suku lain, jangan tersinggung seorang Batak. Suka mengutip ayat-ayat untuk membenarkan tindakannya. Dan dia yakin bahwa dia masih tetap berjalan dengan kebenaran. Padahal dia sudah membangun kebenaran. Genaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 3. Mereka giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Banyak sekarang ini orang Kristen mendirikan kebenaran sendiri dan meyakini, mempercayai secara pasti, secara safety, secara aman bahwa itu masih kebenaran Tuhan. Padahal telah dibangun sesuatu yang membuat dia sebenarnya sudah lari dari apa yang Tuhan mau. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kalimat ini kalimat singkat. Buat status nanti. Jangan yang statusnya nanti yang lain. Tuhan Yesus tidak berubah. Bagus. Itu bagus. Saya suka itu. Karena yang lain juga, aduh, gimana kalau nyanyikan masalah nggak ya? Salah nggak gitu kan? Bagus sekali. Karena orang-orang lain juga menyanyikan. Saudara dikasih Tuhan. Di gereja mula-mula dalam konteks memiliki kuasa menolak, kekudusan berkembang, kefasikan maju. Kalau kita, halo, kalau kita, kekudusan, apa? Kekudusan, stagnan. Kekudusan berkembang, artinya kekudusan. Jadi hidup dalam kekudusan dan kefasikan mati. Saudara kasih Tuhan, ada contoh sebelum ayat 12. Ada contoh. Kita tahu bersama, guru sekolah minggu masih tahu. Ananias dan Safira. Saya sedang berpikir-pikir, mungkin barangkali Bapak Saudara juga berpikir, kalau terjadi peristiwa Ananias dan Safira sekarang, kira-kira ada yang meninggal nggak? Ada nggak yang meninggal? Halo Bapak Ibu, ada? Langsung katakan dulu, salah satu saya caranya, gitu loh. Ya, kan dia berbohong, berdusta kepada Rasul, sama dengan berdusta kepada Allah, sama dengan berdusta kepada Roh Kudus. Mereka berlaku seolah-olah menyerahkan semua, meletakkannya di kaki Rasul, tapi mereka sebagian supaya disebut dermawan, supaya dipuji dan lain sebagainya. Maka tiba-tiba putuslah nyawa dari Ananias. Setelah 3 jam berikutnya putuslah nyawa istrinya. Banyak yang putus nyawa kita. Hal itu membuat ketakutan bagi orang-orang luar, ketakutan dalam pengertian, karena benar-benar kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu begitu nyata terjadi. Masih adakah kuasa menolak dalam diri kita? Atau semuanya sudah serba kompromi? Gak apa-apa Tuhan, mengertilah akan daku. Saya kasih tahu, orang Kristen yang hanya punya standar mengertilah akan daku, maka itu lari dari firman Tuhan. Kalau yang saya baca dalam firman Tuhan, khususnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sejiwa, sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Ini standar kita Bapak Saudara. Jangan kita menuntut supaya Kristus saja yang menuruti selera, pikiran, perasaan, kemauan kita. Mari kita naikkan standar kita. Kalau selama ini kita hanya memakai Tuhan untuk tujuan-tujuan kita, maka saat ini katakan dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati terdalam, Tuhan, kalau selama ini aku hanya meminta Engkau melindungi aku, menolong aku, menyertai aku, memberkati aku, memperhatikan aku, tapi saat ini aku mau Engkau pakai untuk tujuan, untuk rencana. Wah, ini luar biasa. Siapa yang siap demikian? Mana? Bapak Saudara pilih yang mana? Aku mau pakai Tuhan untuk tujuan-tujuanku, atau aku mau dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuannya? Yang mana? A atau B? Aku mau pakai Tuhan untuk tujuan-tujuanku, atau aku mau dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuannya? Yang mana kita pilih? Maksud saya kenyataan sehari-hari. Orang Kristen itu kan pintar dan benar menjawab. Kalau ujian 100 semua nilainya. Tapi kalau prakteknya, itulah masalah kepemilikan. Mari kita belajar bersama. Harus memiliki kuasa menolak. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah, bermetamorfosis dari derajat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kepompong. Jangan pendeta menjadi penjahat,
dari penjahat dipanggil dan diserahkan hidupnya menjadi pendeta. Itu baru bagus. Jangan, Bapak Saudara, ada kelemahan orang Kristen. Ada berasa orang bapak datang begitu kepada pendeta. Senang sekali, Pak Pendeta. Dulu 5 tahun yang lalu, saya ini seorang yang sangat rajin melayani. Waduh, semangat sekali melayani. Puji Tuhan, saya pengajar tak pernah terlambat. Pokoknya apapun kata pendeta saya ikutin. Yang penting itu sesuai dengan firman Tuhan. Datang pendeta menjawab, menanyakan dia, kalau sekarang bagaimana Pak? Itu masalahnya Pak, kalau sekarang berbeda 5 tahun yang lalu Pak. Ini bermasalah. Bagaimana dengan kita? Itu yang pertama ya, memiliki kuasa ciri khas menolak. Masih adakah di dalam diri kita? Siapa di sini yang sudah tinggi tingkat komprominya? Berkompromi, gak apa-apa lah. Tuhan mengerti kok, Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya kasih tahu, orang yang mengenal Tuhan hanya dalam sisi kasihnya, orang itu akan timpang dalam pertumbuhan rohani. Kalau kita mengenal Tuhan, paling tidak dari sisi Allah itu kasih, Allah itu adil. Allah itu adil, ayat dari mana? Ada yang tahu? Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanggung orang, itu juga dituainya. Jangan hanya membaca Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setia, Allah maha pengampun, Allah maha besar. Aduh, bagus, tapi kita harus lihat sisi lainnya. Supaya kita tertib dalam hidup ini, jangan berkompromi menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, kita lihat 13 bagian B. Namun mereka saling hormati orang. Perhatikan. Jadi di sini pengertiannya ayat bagian A, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Artinya orang-orang lain punya motivasi yang dangkal, motivasi yang munafik. Kita tahu bersama dalam Yakobus dikatakan bahwa 7 tiang hikmat yang terakhir tidak munafik. Tidak munafik. Artinya punya ketulusan, punya kemurnian. Munafik, tidak munafik itu tidak pakai topeng. Kalau orang pakai topeng artinya tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya, wajahnya yang sebenarnya. Berarti ada kamuflase di sana, ada sandiwara di sana. Saudara kita dikasih Tuhan. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kan bertentangan tidak adanya. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar dan seterusnya. Yang kedua, memiliki ciri khas kuasa menarik. Jadi nggak lumpuh. Ada kuasa menarik. Ketika mereka melihat bagaimana kekompakan, kesehatian, berbagi kasih di gereja mula-mula, mereka erat bersatu, mereka tidak egois satu dengan yang lain, maka orang-orang lain banyak yang tertarik dan terpikat atas ciri khas pola cara hidup dari gereja mula-mula, sehingga banyak yang mereka tertarik. Tertarik yang pertama, jumlah jiwa yang diselamatkan bertambah. Yang kedua, pelayanan mereka menjadi pelayanan yang memberikan jawaban bagi orang-orang yang sakit. Dan macam-macam isi sakit penyakitnya. Masihkah ini dimiliki oleh gereja kita sekarang? Amin. Ini pergumulan kita, Ustaz. Makanya saya katakan jangan tinggalkan, jangan anggap receh, anggap remeh gereja mula-mula. Banyak mutiara kebenaran yang bisa kita gali dari sana untuk mengobarkan, bahkan mencoba untuk meluruskan kembali bagaimana gereja kita. Jangan sampai lari dari napas contoh gereja yang ada dalam Kisah Para Rasul ini. Saya yakin tidak kebetulan ini dituliskan oleh Dr. Lukas atas Injil Kudus supaya bisa menjadi barometer, menjadi pengukur bagi gereja sepanjang sejarah segala abad. Jadi ada yang ditarik, Kalau di gereja kita ada yang ditarik atau orang dalam membuat yang di dalam keluar. Ada di sini. Karena suka ribut, suka ngerecokin, akhirnya orang lain gak betah jadi keluar. Puji Tuhan, saya sudah berhasil katanya. Waduh, ngeri kalau ada sifat pakai karakter jemaat begini. Sudah berhasil saya buat keluar satu. Itu musuh bebuyutan saya. Orang Batak ada begitu. Orang Batak, saya kasih tahu, ketika saya dulu kecil, dulu saya HKBP. Dulu, ketika sudah selesai, ada lagu yang sangat terkenal. Kalau orang Batak di sini pasti tahu. Nang saputa nabuki, nang morudomu sesatau. Itu kan berkeliling di depan gereja. Langsung ketahuan tak pendendam akar pahit kebencian turun pulang. Setelah ditanya, kenapa kamu turun pulang? Sampai kapanpun saya tidak mau memaafkan dia. Di mana dia berada, saya tidak akan berada di sini. Padahal sebenarnya mereka sama-sama ibadah. Dari mana itu, Saudara?
Di mana dia berada, aku tidak mau berada. Berarti yang itu di surga. Dia kan gak mau di mana dia berada, saya gak mau berada, katanya kan? Yang satu sudah memaafkan, mengampuni, dia gak ini. Gak ada pemulihan hubungan satu sama lain. Saudara dikasih Tuhan, mari kita coba pikirkan yang kedua ini. Bagaimana dengan diri kita? Jangan sampai sudah ada di gereja ini, kalau memang dia pindah pekerjaan atau pindah rumah, mungkin jauh banget di masa dari Sumba ke sini lah. Udah dari Sumba aja lah kan gitu. Iya kan? Tapi saya sangat kaget. Pernah gembala memberitahu, katanya dari Bekasi pun ada di sini. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Tuhan yang hadir di sini benar-benar hadir dirasakan oleh dia. Amin. Iya kan? Coba kalau hitung-hitungan, kan seringkali kan kita seperti pedagang juga ini Tuhan. Untung rugi, bensin berapa? Persembahan berapa? Kan begitu kan? Tol berapa? Iya kan? Saya kasih tahu, orang Kristen yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan ada saatnya hitung-hitungan dengan dia. Kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita, repot Bapak Ibu Saudara. Nafas ku ambil, selesai. Satu saja diambil Tuhan dari dunia ini, udara, selesai. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan membuat orang-orang di gereja ini tidak betah oleh karena sikap perkataan kelakuan kita. Kalau ada, saya mau sampaikan, sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama orang percaya, sesama pelayan Tuhan dan hamba Tuhan, saya mau sampaikan, mari kita bertobat. Karena kita harus menjadi contoh dan teladan. Bukan membuat orang di dalam jadi keluar, tapi justru orang di luar sana tertarik mereka lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat senyuman kita, lewat perbuatan kita. Orang lain tertarik. Amen. Itulah gereja mula-mula. Ada jiwa-jiwa yang ditarik. Ada orang yang bermasalah di sana. Ada orang yang mengalami sakit di sana. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Mereka menemukan jawaban. Bagaimana dengan kita? Saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita berpikir sedikit. Bapak Saudara pernah membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11 kalau tidak salah. Ada di situ dikatakan orang lumpuh kurang lebih 38 tahun tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari, tidak dikasih tahu berapa lama. Tapi umur orang itu kalau kita baca nanti ke pasal berikutnya 38 tahun. Bayangkan, orang lumpuh ini tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Pemikiran saya, berarti ada dua orang. Apalagi kita tahu bait Allah di Yerusalem adalah pusat penyembahan orang-orang Yahudi di zamannya. Berarti sangat ramai. Keluar dari bait Allah, masuk ke bait Allah, ada banyak orang yang dalam. Perhatikan, mereka ke bait Allah ngapain? Beribadah. Setuju? Beribadah kan mereka, berbakti kan? Mereka keluar dari sana, ya sudah. Tapi nggak pernah mereka punya pengaruh kepada orang lumpuh ini. Padahal tiap-tiap hari mereka dekat pintu gerbang bait Allah, nggak pernah berubah hidup dari orang lumpuh ini. Bayangkan. Tapi ketika satu saat Petrus dan Yohanes hendak pergi ke bait Allah, berdoa jam 3 sore. Jam-jam orang Yahudi jam 3, jam 9, jam 12 itu seterusnya. Kalau orang ortodoks, Pater Dele Bambang Biantoro, pendiri dan ketua umum Gereja Ortodoks Indonesia, beliau itu doanya 7 kali sehari. Masih dia pada suara kita. Memang ada yang menjadi pro dan kontra. Etos kerja agak terganggu sedikit. Coba bayangkan Bapak Saudara, misalnya kerja di kantor 7 kali gitu kan, sebentar berdoa, sebentar lagi ini. Itu menjadi perdebatan. Tapi 7 kali sehari. Saudara dikasih Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, mereka melihat orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini pun berupaya untuk mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, lihat kepada kami. Jangan hanya lihat. Kalau orang mengemis, ada nggak saudara pernah lihat di jalan mengemis? Ya ada. Ada. Nggak ada. Biasanya orang mengemis. Biasanya alami kan? Ini. Dia taruh tangannya begini, tapi Petrus berkata, lihat kepada kami. Jangan hanya kepada diri. Yang lumpuh, yang miskin, hidup bergantung atas kasih orang lain. Lihat kepada kami. Bila setelah kata-kata emas dan perak tidak kami punya, tapi apa yang kami punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka dia pun ditopang tangannya,
Maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia pun berdiri, berjalan, meloncat ke langit dan memuliakan Allah. Orang-orang lain sekelilingnya pun memuliakan Allah. Artinya ini kuasa untuk menarik, membuat terpikat, membuat terpesona orang-orang lain. Karena apa? Karena ada sesuatu yang disungguhkan. Bukan kehampaan, bukan ketawaran, tetapi sesuatu yang dahsyat dan besar, yaitu kuasa Allah ada di sana. Amen. Sehingga terpikat untuk menarik. Di mana ada gula? Tapi sekarang karena sudah itu dengan toples tidak lagi. Kan itu kita kan. Tapi filosofi itu ada benarnya. Gula itu kan sesuatu yang manis. Kalau kita ini manis kata-katanya, manis perilakunya, manis senyuman kita. Tapi tolong kalau lawan jenis nggak boleh ya. Boleh sudah menikah. Kalau belum menikah dan seiman, silakan. Saya tahu senyuman itu menjadi jalan untuk mendapatkan surga. Amin. Tapi kalau sudah punya istri, punya suami, jangan dong senyum lagi ke suami yang lain. Berbahaya. Coba kita renungkan pertama. Masihkah gereja kita memiliki kuasa menolak? Gak ada kompromi. Kompromi dengan dosa. Apakah itu masih memiliki kita? Yang kedua, apakah ada kuasa untuk menarik? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa untuk mengatasi. Saya kasih tahu gereja mula-mula, jumlah mereka masih minoritas. Memang pertama kali kurang lebih 120 orang. Tapi ketika Petrus berkhotbah tanpa teks, menjabarkan firman Tuhan, itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Jam 3 pagi dia berdiri. Sampai ada orang berkata dia mau angkur, tapi tidak. Tapi karena penuh dengan Roh Kudus. Dia sekali berkhotbah memang jadi 3.000 orang. Nanti naik jadi 5.000 orang. Tapi saya kasih tahu, dengan makin bertambahnya jumlah mereka, penganiayaan, penolakan perlakuan yang kejam dialami oleh gereja mula-mula. Dikatakan dalam sebuah ayat, mereka semua tersebar kemana-mana kecuali rasul-rasul. Bahkan salah seorang dari 11 murid Yesus diganti nanti dengan 12 dari 12 lagi. Dia dibunuh dengan pedang. Siapa? Saudaranya Yohanes, Yakobus, Kisah Rasul 12. Yakobus dibunuh dengan pedang. Setelah Stefanus kan tidak termasuk golongan dari 12 rasul. Sekalipun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mati-mati pertama itu dari murid Yesus adalah Yakobus. Dibunuh dengan pedang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami penganiayaan. Bahkan salah seorang muda ketika Stefanus dilempari dengan batu, pakaian-pakaian yang melempar ini diletakkan di kaki seorang muda bernama Saulus. Saulus yang tadinya penganiaya, makanya dia katakan dalam suratnya kepada anak-anak Timotius, aku ini seorang yang jahat, seorang yang ganas, seorang yang sangat berdosa. Tapi Kristus terkenal menyatakan anugerahnya kepada gereja mula-mula mengalami penganiayaan, mengalami pergumulan, mengalami penindasan, mengalami penderitaan, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Itu gereja mula-mula. Tapi saya kasih tahu, masalah yang mereka hadapi bukan dilengkapkan, tapi dimanfaatkan untuk semakin gigih, giat dan berhasil memberitakan firman. Jadi rumus dari gereja mula-mula seperti bola pingpong. Tahu bola pingpong? Kalau dipantulkan perlahan, lompatannya tinggi. Tidak. Bola pingpong dipantulkan perlahan, lompatannya tinggi. Tidak. Rendah juga. Coba dibanting dengan bola pingpong. Ini nih, plafon ini nggak muat, kurang tinggi mas. Lompatannya tinggi. Tapi kalau dipantulkan dengan perlahan, lompatannya ya pendek juga. Hanya berapa senti. Kita maunya yang mana? Dipantulkan dengan keras? Pak Pendeta kalau begitu, yang aman-aman aja di tengah-tengah kita. Moderat aja kita, moderat tengah-tengah. Saya kasih tahu. Jadi masalah yang mereka hadapi bukan justru membuat mereka stagnan, membuat mereka lari dari Tuhan, membuat mereka jadi bersungut-sungut, membuat mereka jadi lumpuh tidak berdaya. Tidak. Masalah menjadi kuda tunggangan bagi mereka untuk meraih perkara-perkara besar. Inilah gereja mula-mula. Kalau ada dalam saudara saat ini yang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, termasuk sakit penyakit, termasuk pergumulan ekonomi, saya kasih tahu. Saya kasih tahu saat ini.
Jangan buat itu menjadi alasan bagimu untuk membuat dirimu jadi lumpuh, tidak berdaya. Jangan, tapi ini peluang kesempatan bagiku untuk melihat perkara-perkara besar. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara besar lebih dari yang kudoakan dan kupikirkan ketika aku mengizinkan kuasa Allah bekerja di dalam dan dalam hidupku. Amin. 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 Ini pembelajaran bagi kita, saudara. Jadi mengatasi, bayangkan. Mereka sudah ditindas, mereka dimasukkan ke dalam penjara, rasul-rasul juga dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ayat 42 coba lihat. 42 tadi. Dan setiap hari mereka apa? Merenungi nasib mereka, lalu menyesal menjadi pengikut Kristus, lalu mereka mengutuk diri bersungut-sungut. Amin? Amin enggak? Tidak. Enggak ada, baca ayat ini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Semakin ditekan, oh ini istilah dari Yusuf Roni, semakin dihambat, makin merambat. Istilah beliau, saya puji. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, semakin berkembang, semakin maju. Inilah prinsip kerja mula-mula. Mereka punya otoritas, punya kuasa mengatasi masalah itu. Masalah bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk maju efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai oleh Tuhan. Masalah justru membuat mereka semakin indah, semakin melebar, semakin meluas, semakin berhasil. Inilah prinsip yang diberi kerja mula-mula. Sekarang pertanyaan saya, apakah keluarga kita masih begitu? Ada di sini seorang bapak berkata kepada istrinya, "Mami, inilah akhir dari keluarga kita." Bukanlah kita ya, bukanlah kita. Jangan. Demikian juga istri. Orang saya kan, "Lalu puro, dia minta ngomong bapak, tunggu nih auto." Ada lagi gitu ada? Masa disanya, kupikirnya setelah menikah dengan kau, papi, jadi enak hidupku, jadi begini rupanya, menderita hidupku. Ada yang menyesal sih? Ada yang menyesal? Bapak Ustaz, karena gak mampu lagi mengatasi. Ada, saya kasih tahu, dengarkan baik, jangan kerdilkan, jangan kecilkan diri kita. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. 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 Bayangkan ayat itu 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah Pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Kalau kita sebut pencobaan, tantangan, masalah biasa, maka Tuhan kita tetap di posisi yang benar. Dia Allah yang mesadai, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tapi kalau kita sebut pencobaan, tantangan, pergumulan luar biasa, otomatis Tuhan pasti biasa. Sekalipun dalam pengetahuan kita, pengertian kita Tuhan luar biasa, tapi kalau kita sudah mengaku, menghayati, merenungkan, mengimani, mempercayai masalah pencobaan luar biasa, otomatis Tuhan akan biasa dalam hidup kita. Ini penting. Tapi firman Tuhan ternyata berkata, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah sendiri adil. Oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada kau dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat Menanggungnya. Menanggung ya, memikul, menghadapi, itu orang Kristen. Bukan jadi menyerah. Tolong kita jangan cari kambing hitam. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau cari kambing kuning, jangan diam-diam dong. Tapi jangan cari kambing hitam. Menyalahkan orang lain itu dosa bebuyutan kita. Dosa dari pertama. Gara-gara setia, jangan. Tuhan, aku salah. Aku mau berbenah, aku mau introspeksi diri supaya ke depan berjalan sesuai dengan jalan yang kau tentukan bagiku. Saya tidak panjang lebar, nanti dimarahi Bapak Bapak. Bapak Ibu Saudara, mari 3 ciri khas ini tolong kita renungkan bersama. Tolong kita renungkan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Masihkah kita memiliki kuasa untuk menolak? Masih kita memiliki kuasa untuk menarik? Masih kita memiliki kuasa untuk mengatasi? Atau bagaimana hidup kita? Mari kita renungkan. Saya mengundang MC Singat Musik ke depan. Kita nyanyikan dulu. Saya sangat diberkati dengan referen lagu tadi. Itu tadi, yang apa itu tadi? Aku masih punya Tuhan. Bukan, sebelumnya. Tuhan bekerja itu. Ya, okay. Yang rapnya. Tuhan dengar doa, menangis, Tuhan tahu yang itu. Ya, ya. Nah itu. Kita nyanyikan itu. Luar biasa itu lagu.
Remnya saja, Ben. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu dan telah dipaparkan kepada jemaat-Mu dalam kekurangan dan keterbatasan. Sempurnakanlah. Yes. Taruhlah apa yang telah hamba sampaikan di dalam hati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan dan memperhatikan saat ini. Kalau kami bercermin dan berkaca kepada diri kami, itu disenter dari sudut kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kami sadar, kami tahu, kami banyak kekurangan, kelalaian, dan kelemahan di sana sini. Tapi kami tidak mau putus asa Tuhan. Ya. Di dalam Engkau ada harapan. Amin. Di dalam Engkau ada peluang dan kesempatan. Ya. Biarlah harapan, peluang, kesempatan yang Tuhan beri, kami tidak menyia-nyiakannya ke depan. Kami rindu belajar dengan rendah hati dari gereja mula-mula, di mana ada inspirasi, contoh teladan yang ditinggalkan oleh ilham Roh Kudus melalui penulisan dari hamba-Mu Dr. Lukas. Himpunan perkumpulan orang percaya harus memiliki kuasa untuk menolak kekudusan berkembang, kemunafikan mati. Kami juga diperlengkapi oleh Tuhan memiliki kuasa untuk menarik orang-orang di luar sana terpikat dan tertarik untuk bertanya, mengenal siapa Yesus melalui tutur kata kami, senyuman kami, tingkah laku kami, perbuatan kami. Kalau selama ini kami menjadi batu sandungan di mana kami berada, apalagi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan. Kalau ada di antara kami yang pernah membuat orang lain jadi menjauh dari Tuhan oleh karena sifat watak karakter kami, ampuni kami. Ya, Tuhan Yesus. Kami datang dengan rendah hati, tidak kebetulan firman ini disampaikan kepada kami saat ini. Barangkali juga mungkin di tengah-tengah keluarga, antara kakak dengan adik, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Orang lain jadi terluka, orang lain jadi mengalami kesedihan yang berlarut-larut oleh karena sikap kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Ya, Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, ampuni kami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Kami rindu kami menjadi garam yang bukan dipengaruhi dunia, tapi mempengaruhi dunia. Bukan diwarnai dunia, tapi memberi warna kepada dunia. Amen. Bukan dibusukkan oleh dunia, tapi mencegah pembusukan. Tolong kami Tuhan. Kami adalah terang dunia. Melalui perbuatan kami, Bapa di surga dimuliakan. Amin. Demikian juga kami diingatkan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, persoalan, masalah, pergumulan. Biarlah hal itu tidak membuat kami menjadi kerdil. Biarlah hal itu membuat kami tidak menjadi tawar hati, kecewa, menyerah, dan putus asa. Biarlah masalah yang terjadi menjadi salah satu alat yang efektif bagi Tuhan untuk menunjukkan kami terbatas, kami butuh Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan yang perkasa dan besar. Amin. Terima kasih. Ada masalah untuk kami dari hikmat Tuhan mengatasinya, bahkan keluar sebagai pemenang di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tanamkan dan tancapkanlah firman dalam hati kami yang terdalam. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, memahami, tapi kami boleh menjalankannya hari lepas hari. Berkati gereja ini. Amin. Berkati jemaat Tuhan yang hadir. Yes. Apapun yang menjadi beban, pergumulan, kerinduan, harapan, dan doa mereka, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Hamba berdoa saat ini bagi mereka yang sakit, apakah di tempat ini atau di rumah sakit, di dalam nama Yesus, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah ahli yang membuat mujizat dan senang mengerjakannya bagi siapapun yang teguh berharap
percaya kepadanya, mujizatmu mengalirlah melawat dan menjamah mereka saat ini. Amin. Apapun yang menjadi beban kepada mereka yang lain, Yesus jawaban yang manis dan indah. Yes. Berkati hamba-hamba Tuhan, tim pelayanan Tuhan tempat ini, mulai dari gembala, ibu gembala, keluarga, para majelis diaken, semuanya tanpa terkecuali, departemen-departemen yang ada. Tuhan berkati, kasih dari Tuhan terus mengikat, mempersatukan banyak perunangan mereka. Amin. Sehingga mereka semakin indah, semakin dahsyat luar biasa dipakai oleh Tuhan menjadi Allah dalam tangan-Mu di akhir zaman ini. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong jaga lindungi bangsa kami oleh kasih karunia yang berlimpah. Bahkan berkati program-program rencana-rencana gereja ini ke depan. Tuhan tolong Ya. yang telah memulai pekerjaan yang baik di tempat ini. Tuhan akan bekerja dengan total dan sempurna. Amin. Karena kami semua hamba-hamba, anak-anakmu kompak dan sepakat dalam persekutuan yang erat. Kuasa Tuhan pasti nyata di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau berkali selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.